Kamera angle. 1. Bird's eye view. Bird's eye view adalah pengambilan gambar dari sudut pandang yang sangat tinggi dan jauh. Bird's eye view menghasilkan gambar yang lebih detail serta mampu memberikan kesan yang luas dan melebar. Selain itu, bird's eye view juga tidak memfokuskan pada suatu objek tertentu. 2. High angle. Pengambilan gambar pada sudut tinggi. Fungsi dari teknik ini adalah untuk menciptakan karakter objek menjadi tertekan dan pandangan objek dalam bidikan kamera terlihat lebih kecil. 3. Eye level. Sudut pandang eye level dibuat sejajar dengan mata atau objek yang dibidik. Posisi kamera pun tidak miring ke atas maupun ke bawah. Posisi ini merupakan angle paling netral dan sudut pandang yang paling jujur apa adanya. 4. Low angle. Pengambilan gambar memiliki sudut lebih rendah daripada objek. Fungsi dari teknik ini untuk menciptakan karakter objek menjadi berkekuatan tinggi, terlihat perkasa, dan pandangan objek dalam bidikan kamera terlihat perspektif dan superior. 5. Frog eye view. Sudut penglihatan sebatas mata katak. Pada posisi ini, kamera berada di dasar bawah, hampir sejajar dengan tanah dan tidak dihadapkan ke atas. Kamera shoot. Extreme close up. Extreme close up digunakan untuk menampilkan detail subjek seperti mata, hidung, mulut. Biasanya tipe ini jarang digunakan dan kalaupun digunakan perlu ada alasan yang cukup kuat. 2. Big close up. Untuk menunjukkan ekspresi dari objek, maka digunakan teknik big close up. Sasarannya adalah dari atas kepala hingga dagu objek. 3. Close up. Foto yang diambil dengan jarak yang sangat dekat sehingga objek foto terlihat jelas. Dalam dunia fotografi, close up merupakan sebuah pengambilan foto yang hanya menampilkan setengah badan model yang menjadi objek foto. Setengah badan maksudnya adalah dari kepala hingga ke dada. 4. Medium close up. Teknik ini bertujuan mempertegas gambaran profil seseorang. Pengambilannya dengan menyorot dari kepala hingga dada. 5. Mid shot. Agar seseorang semakin jelas, maka teknik ini dilakukan. Sasarannya mulai kepala hingga pinggang. 6. Knee shot. Pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut. 7. Full shot. Pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. 8. Long shot. Pengambilan secara keseluruhan. Gambar diambil dari jarak jauh. Seluruh objek terkena hingga latar belakang objek. 9. Satu shot hanya ada satu objek. 10. 1, 2, 3 shot terdapat objek lebih dari satu dan tidak boleh lebih dari 3. Yaitu shot pertama ada 3 objek, dan untuk shoot yang kedua ada 2 objek, dan untuk shoot yang ketiga ada 1 objek. 11. Group shoot terdapat lebih dari 3 objek. Kamera movement. 1. Zoom in atau zoom out, yaitu pergerakan kamera dengan cara menjauhi objek dan mendekati objek secara otomatis atau dengan optik. 2. Tilting. Tilting adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara vertikal, baik dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. 3. Dolly shoot. Dolly shoot adalah pergerakan kamera dengan cara menjauhi objek dan mendekati objek. 4. Panning. Panning adalah pergerakan kamera untuk menoleh ke kiri atau ke kanan yang bisa dianggap sebagai mata objek. 5. Crane shot. Crane shot adalah pergerakan kamera secara vertikal, horizontal, dan kombinasi dari keduanya antara vertikal dan horizontal. 6. Follow. Pergerakan kamera dengan mengikuti objek yang bergerak dengan tambahan kombinasi pan, pen, dan tilt. 7. Pedestal. Pedestal adalah pergerakan kamera naik turun, seperti halnya tilting. Pan, grab. Grab adalah gerakan kamera secara menyamping atau diambil dari samping sejajar dengan mata objek yang sedang bergerak atau lari, baik dari kanan ataupun dari kiri. 9.
Track in atau track out, pergerakan kamera menjauhi objek atau mendekati objek, bisa digunakan dengan dolly. 10. Air C, pergerakan kamera dengan cara memutari objek dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi di sekitar objek.